Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurin Nailatul Hidayah dari kelas PGMI 2B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aliran filsafat barat modern. Selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi filsafat barat modern atau epistemologi barat yang meliputi mulai dari aliran rasionalisme, empirisisme, kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan pragmatisme. Baik, yang pertama ada rasionalisme atau filsafat yang berbasis akal. Rasionalisme adalah satu-satunya alat yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan melalui akal. Sumber pengetahuan manusia yang utama adalah dari akal manusia. Apa yang datang selain dari akal manusia sifatnya nisbi atau relatif dan berubah-ubah. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran pengetahuan. Kemudian, yang kedua ada empirisisme atau filsafat berbasis pengalaman. Empirisisme berarti pengetahuan manusia berasal dari pengalaman atau indrawi dan rohani. Bagi empirisisme, pengetahuan manusia yang pasti adalah berasal dari pengalaman manusia. Artinya, pengalaman menjadi satu-satunya sumber pengetahuan manusia. Pengalaman yang dimaksud bisa berupa pengalaman indrawi, bisa juga pengalaman rohani. Kemudian, yang ketiga ada kritisisme atau filsafat yang mengkritik. Kritisisme adalah aliran filsafat barat modern yang mengkritik aliran rasionalisme dan empirisisme dan berusaha menggabungkan antara keduanya. Bisa diartikan juga sebagai pengetahuan manusia berasal dari akal dan pengalaman indrawi. Kemudian yang keempat ada positivisme atau filsafat demi pengetahuan ilmiah. Nah, positivisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan dianggap benar, maka pengetahuan itu tidak hanya logis, empiris, akan tetapi pengetahuan itu juga harus dibuktikan dengan melakukan observasi dan hasilnya harus terukur. Jadi, pada intinya, aliran ini menolak sesuatu yang bersifat abstrak atau metafisik atau di luar fakta dan tidak bisa dibuktikan melalui serangkaian kerja ilmiah. Aliran filsafat ini dapat dibilang atau dipandang aliran yang bersifat ateis karena mereka tidak percaya pada sesuatu yang bersifat metafisik karena tidak bisa ditangkap oleh indera manusia dan tidak bisa diobservasi. Baik, kemudian yang kelima ada eksistensialisme atau filsafat berbasis kemerdekaan. Nah, eksistensialisme ini adalah aliran yang menekankan hakikat kebebasan bagi diri manusia. Selain itu, aliran ini juga bisa diartikan sebagai aliran filsafat modern yang memandang manusia sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau aktif dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, serta mengkaji cara kerja manusia ketika berada di dalam dunia ini dengan kesadarannya. Dan yang terakhir, yaitu ada pragmatisme, yaitu filsafat berbasis kegunaan. Nah, pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar manakala dapat dipraktikkan dan dapat bermanfaat bagi orang. Kita tidak bisa meyakini segala sesuatu itu benar apabila kita tidak dapat mempraktikannya secara langsung. Sesuatu itu harus dipraktikkan terlebih dahulu, kemudian dicari manfaatnya, maka bisa disebut kebenaran dan sebaliknya, jika tidak ada manfaatnya, maka disebut dengan sesuatu kesalahan. Nah, kebenaran pragmatisme bersifat subjektif karena bergantung kepada hasil praktik dan kebermanfaatan yang diperoleh oleh masing-masing orang. Bisa jadi orang yang satu merasakan manfaat, tetapi belum tentu yang lain merasakan manfaat juga. Intinya, orang-orang pragmatisme tidak ingin direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merepotkan dan terlalu mendalam. Mereka hanya meyakini bahwa yang benar adalah yang bisa dilakukan secara langsung dan dirasakan manfaatnya.
Apabila bermanfaat, maka itu benar, dan apabila tidak bermanfaat, itu maka dinyatakan salah. Baik, epistemologi barat memang umumnya didasarkan pada pemahaman logika dan empiris yang berfokus pada pengamatan dan penalaran rasional. Namun, tidak berarti bahwa epistemologi barat secara eksklusif terbatas pada hal-hal yang bersifat logis dan empiris saja. Seiring dengan perkembangan filsafat barat, terdapat juga pemikiran-pemikiran yang mencoba menjelaskan aspek-aspek metafisik dan di luar nalar. Misalnya nih, dalam filsafat barat terdapat aliran fenomenologi yang dipelopori oleh Edmund Husserl. Fenomenologi mengkaji pengalaman manusia secara langsung, termasuk pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara logis atau empiris. Aliran ini mengajukan pendekatan deskriptif dan memperhatikan pengalaman subjektif dan memberikan perhatian khusus pada fenomena-fenomena yang lebih kompleks seperti kesadaran, kebebasan, dan keberadaan. Selain itu, dalam filsafat barat juga terdapat aliran-aliran seperti eksistensialisme dan metafisika yang mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan yang melampaui batas logis dan empiris. Mereka mempertimbangkan masalah-masalah keberadaan, makna hidup, dan alam semesta secara lebih luas. Namun, jika teman-teman ingin mengkaji hal-hal yang bersifat metafisik dari perspektif Islam, maka teman-teman mungkin perlu merujuk pada epistemologi Islam. Dalam tradisi Islam, ada pendekatan yang lebih holistik yang memadukan agama dengan ilmu pengetahuan. Dalam pemahaman Islam, pengetahuan tidak hanya bersifat logis atau empiris, tetapi juga mencakup pengetahuan spiritual dan metafisik. Dalam tradisi Islam, ada beberapa pendekatan epistemologi yang dapat digunakan untuk mengkaji hal-hal fisik dan metafisik. Salah satunya adalah konsep ilmu al-yakin atau pengetahuan yang pasti, yang diperoleh melalui wahyu dan pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Selain itu, terdapat juga ain al-yakin atau pengetahuan yang pasti melalui pengalaman langsung, dan hak al-yakin atau pengetahuan yang pasti melalui pemahaman dalam diri. Pendekatan epistemologi Islam menawarkan kerangka kerja yang lebih inklusif untuk memahami dunia fisik dan metafisik. Dalam epistemologi Islam, tidak ada pemisah antara ilmu pengetahuan dan agama, karena keduanya saling melengkapi dan berkontribusi satu sama lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada berbagai interpretasi dan pendekatan dalam epistemologi Islam, dan tidak ada satu pendekatan tunggal yang diterima secara universal. Pemahaman epistemologi Islam dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan tradisi intelektual yang diikuti. Baik, penerapan yang dapat dilakukan dalam kehidupan nyata yaitu salah satunya dengan menggunakan aliran empirisisme, karena empirisisme mengakui bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik dan berbeda. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai keragaman pengalaman manusia dan memahami bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk melihat dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih terbuka terhadap perspektif orang lain, memahami pengalaman mereka, dan melihat hal-hal dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan mempromosikan toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman manusia. Baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.